Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nadine Metasari dengan NIM 1090625000073. Perkenalkan, saya Zara Indrias dengan NIM 1090625300003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Alamul Huda dengan nomor NIM 1090625300009. Saya Agi Dair Gardana dengan nomor NIM 1090625000035. Saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 1090625000086. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang judi online. Penasaran kan? Yuk, lihat videonya. Dadah! Ada. Jadi, tujuan podcast pada video kali ini adalah yang pertama, mengedukasi pendengar, yang kedua, meningkatkan kesadaran, yang ketiga, memberikan perspektif dari hukum dan agama, yang keempat, memberikan tips, pencegahan dan solusi, yang kelima, membangun kesadaran sosial. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Oke, sebelum lanjut lebih jauh nih, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Kira-kira menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan judi online? Jadi judi online itu sebenarnya aktivitas taruhan yang dilakukan lewat internet. Biasanya lewat aplikasi atau website. Bedanya judi offline, kalau yang offline itu harus datang ke tempatnya. Nah, yang lewat website ini sering nih ditemuin. Iya, karena pernah nggak sih kalian kalau download aplikasi yang ilegal, itu kan kadang-kadang ada Oh, Biasanya aplikasi offline. film. film, Iya, istri. film bajakan. Film bajakan, ya. Atau apa. Karena kan kita sering nonton. Iya. Nah, jadi orang-orang tuh sering ngelihatnya dari situ iklan-iklannya. Masih ini, iya. Terus biasa pernah nggak yang kayak kita pencet link yang sebenarnya tuh kita tuh tujuannya nggak harus ke situ, tapi kita harus ngeliatin iklan. Iya. Iya. Bisa kalau Website mau dulu, download. kita harus keluar dulu baru masuk situ kan. Iya. Bisa itu kalau mau download video dari YouTube, Iya. walaupun MP4, MP3. Jadi aksesnya sangat mudah gitu ya buat iklan-iklan gini. Zaman sekarang apa-apa media sosial ya. Hmm. Itu biasanya bentuknya apa sih judi online itu? Kalau jadi online ini, Judi online itu bermacam-macam ya. Yang paling sering kita temuin tuh slot online. Terus juga ada taruhan bola dan olahraga. Kalau itu namanya setahu aku judi parlay. Oh, parlay. Ya, kasino online kayak kartu atau roulette dan juga tebak angka. Semua itu bisa diakses lewat aplikasi atau website. Kalau taruhan bola tadi apa namanya? Judi parlay. Judi parlay. Jadi dia kayak Itu gimana taruhan ya. sistemnya tuh? Mungkin kayak gini ya kalau judi parlay ya. Misal ada pertandingan bola Indonesia versus Malaysia. Misal aku nih pegang Indonesia, kamu pegang Malaysia. Kita taruhan lah 50.000. Kita lihat akhir pertandingan sampai menang. Misal Indonesia menang, berarti kan duit dia otomatis ke aku kan. Jadi itu dari 100.000, duit dia habis. Itu biasanya siapa tuh yang ngelakuin judi parlay? Biasanya para penonton bola sih. Kenapa? Bapak-bapak atau kalian-kalian? Cuman itu enggak semuanya ya. Oh, enggak. ada lah, Ada. ada lah pokoknya. Ada lah pokoknya ya. Nah, setauku juga nih bisa jadi ada change kemenangan pada suatu tim lebih besar. Nah, jadi duit yang mereka taruh itu change yang lebih kecil ini berpeluang lebih besar menangnya. Karena peluang tim itu kan kecil. Nah, jadi jarang orang yang milih kan. Nah, jadi mereka bisa kalau menang, tim ini menang, mereka dapat uang lebih banyak. Oh, bisa kayak tim yang gak jago-jago banget gitu ya. Iya. Tapi mereka tuh megang gitu. Kayak Iya. jagoin yang tim gak jago-jago banget ini. Ya, tapi tiba-tiba menang, nah mereka duitnya lebih banyak. Oh, I see. Ya, benar-benar. Nah, kenapa perasaan kalau kita kayak yang ikut judi online nih kayak dikit lagi menang nih, itu tuh justru bikin orang tuh makin ketagihan. Karena rasa hampir menang bikin penasaran gitu. Oh iya. Dan cuma ilusi yang sengaja dibuat oleh sistem. Jadi setting ya berarti. Nah itu bikin
bahwa cara kerja judi online ini sebenarnya dirancang biar pemain terus bermain. Ada dopamin ada ya berarti ya. Iya. Ketertarikan. Jadi biar, Penasaran gitu. biar kita tuh Penasaran nih. nggak stop kan. Iya. Judi online itu awal-awalnya dimenangin, nanti Iya. lama-lama dikalahin dengan Iya, misal kita nih, kita masukin duit 10.000, masukin 10.000 dari bandara dikasih kasih menang kan 20.000, main lagi dapat 2 kali lipatnya 40.000. Nah orang ini mikir kan kalau misal saya main lagi otomatis dapat 80.000. Nah itulah permainan si bandar di situ. Tapi kita kalau top up 100.000 kan berharapnya dapat 1 juta, Iya. 10 juta, tapi nggak Nggak dapet. dapat. Kontrol. Nah, ini tuh aku dapat data ya, kecanduan judi online di luar masjid di Surabaya, nekat begal motor dan lukai korbannya. Dampak judi online itu bukan cuma soal uang, tapi juga pengaruh mental dan kehidupan sosial. Kalau udah kecanduan judi online, selain rugi uang, mental dan emosinya kena. Itu menurut kalian mental, emosi, sama itu rugi apa lagi sih? Mental emosi. Ya itu udah termasuk semuanya sih itu. Mental semua ya. Berarti mental juga kena ya? Nah Emang semua kena banget ya? keluarga, temannya sendiri. Kalau misalnya contohnya teman sendiri nih, dia main judi online udah kalah terus kan ya, barang dia udah habis, otomatis dia kayak pinjam duit dikit sih, ntar kembali ntar malam bilangnya. Ya iya kan. Ternyata dia kalah. Ternyata dia kalah. Terus pas ditagih bilangnya, besok lagi, soalnya masih belum dapat uangnya kan, balik. Dan dari situ dia kan mikir kayak, ini gimana ya cara balikin duit ke temannya. Misal masih utang berapa lah, misal 1 juta lah masih belum gede-gede banget ya kan. Dia mikir pinjol lah, kan masih marak banget kan. Oh iya pinjol, berarti pinjol itu salah satu faktor banyak orang yang pinjol itu karena Judi. Oh gitu, sekarang tuh gitu ya, Iya. hidupan tuh makin banyak. Bagi itu kan lingkaran setan kan hitungannya, dari dia kalah judi, dia mikirnya butuh duit, dia pinjam ke pinjol tadi itu, dia main judi lagi, kalah lagi, otomatis kan duitnya kan nambah banyak utangnya, dan dia kalah judi, ditagih sama debt collector yang dari pinjol itu, dia bingung kan mau kemana kan, hari duit gimana susah, kerjaan di Indonesia susah juga. Iya, karena sekarang Habis itu dia mutusin inilah kayak gimana ya, kan ada duit ditinggal gitu ya. Iya kan? Nah. Dijual satu kayak bisa lah, mungkin berapa miliar. masih bisa hidup gitu ya. Itu. kalau dalam Islam nih hukum judi online itu apa sih dan alasannya? Kalau dalam Islam sendiri kan itu udah termasuk ke haram ya. Bahkan di surat Al-Maidah ayat 60 itu udah disebutkan. Ya artinya itu wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Bahkan Allah udah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa itu Nah, haram. pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian judi online itu ngaruh nggak ke keimanan seseorang dan cara memandang rezeki? Wah, pasti ngaruh banget sih. Kalau orang udah sering main, cara pandangnya pada rezeki udah pasti beda. Yang seharusnya pada umumnya cara orang memandang rezeki itu kan udah pasti usaha dan doa. Ya karena mereka judi mau yang instan aja, ya mereka nggak melihat itu sebagai usaha dan doa loh. Karena mereka lihatnya hasil, udah yang instan aja. Kalau dari segi keimanan itu aja udah belok banget. Yang harus kita percaya rezeki itu dari Allah kan ya. Dia percaya sama slot dari bandarnya itu. Dia percaya kalau bahwa ketika dia masukin 10.000 dia akan berkali-kali lipat. Padahal kita cuma gitu. Dia mainnya Iya. dikasih kesenangan di awal doang. Padahal kalau kita berusaha ya dengan berdoa, dengan Iya. keras, itu kan kita mungkin kayak sakit-sakit terlebih dahulu baru Senang berkembang. iya. Kalau judi itu senang-senang dong. Iya, senang Senang dahulu dahulu, baru sakit-sakit kemudian sakitnya tuh ginjalnya Iya. jiwa satu ya. Habis itu termasuknya tadi yang melukai orang tuh, yang membegal tuh termasuk udah Itu udah sakit, tapi Sakit sakit banget. jiwa ya. sakit jiwa, dia ada pikirannya ada kosong banget itu. Terus kalau misal ini nih, hasil dari judul itu haram atau halal? Haram itu karena taruhan. Taruhan. Iya. Kalau menang nggak ya menang, kalau kalah ya kalah Kalah. banget ya. Ekitasnya aja udah haram nanti. Apalagi hasilnya. Kalau ada teman atau orang terdekat kalian nih yang terjebak dalam judi online, menurut kalian pasti yang harus kalian lakuin, jauhin, dinasehatin, atau justru kita temenin mereka pelan-pelan?
kalau dari sendiri ya itu kita temanin pelan-pelan. Kenapa? Orang yang terjun judi itu udah nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehatin, walaupun sama orang tuanya, sama keluarganya, sama teman-teman dekatnya itu nggak bakal. Mau nggak mau kita masuk nemenin dia. Mungkin kita bilangin ikut main dikit-dikit, tapi jangan sampai terpengaruh. Kayak kita masuk ke dunianya gitu. Habis itu kita bilangin pelan-pelan bahwa itu nggak boleh. Kalau kita kasih contoh ke diri kita sendiri lah, kita main kita kalah, nggak usah main gitu. Kemarin aku aja kalah main itu kan, dan mending jangan dilanjutin daripada dampaknya ke diri kamu sendiri. Itu kalau dari aku sendiri begitu. Kalau dari itu gimana nih sama Eka? Kalau karena teman-teman saya agak bangkit ya, dan kebanyakan udah sekelompok, jadi mungkin caranya agak beda dikit. Jadi kalau saya caranya mungkin lebih kayak santai aja ngobrol biasa. Karena kalau pelan-pelan kayak apaan sih lu tuh. Kalau udah sama temen deket kan masih gitu ya. Ya jadi kayak santai aja. Lu yakin gini, nggak mikirin gimana ke depannya, bahaya buat diri lu sendiri, buat temen lu, buat orang tua lu, gitu. Kalau menurut aku sih sama kayak Putra, soalnya kalau di temen ya Dijelasin pelan-pelan gitu kayak gimana gitu ya. Kita temenin dulu aja ya. Kita temenin, kita sering main sama dia, bisa dapat kan kayak bisa dibilang pelan-pelan. Kayak kita jangan masuk dunianya ya. Kita teman sama siapa aja, teman. Dan sampai terpengaruh. Iya. Nah, ini aku mau tanya, ada nggak sih tips-tips buat anak muda nih kayak kalian biar menjauhin tindakan-tindakan kayak gitu, menjauh kayak gini? Ada nggak sih tips-tips dan ya buat mereka, buat yang nonton video ini? Buat penonton yang seumuran ya, perhatiin lagi lingkungan lu. Bahayanya buat ke depan, bahaya buat diri lu sendiri, temen lu sama orang tua lu. Pikirin mereka, bukan cuma diri sendiri. Dan diri sendiri aja udah rugi, orang tua rugi, semua rugi. Ayo, pikirin lagi lah, pola pikirnya harus dibenerin. Jauhin judi online, guys. Stop judi online. Stop judi. Bagi kalian yang udah itu mungkin sehari bisa main 10 kali, mungkin dikurangin dulu dikit-dikit. Misal hari ini main 10 kali, besok mainlah 9 kali aja. Gak apa-apa, itu namanya Perlahan, ya. Itu termasuk dengan apa ya, pencegahan ya, Iya, pengurangan Karena kebiasaan otomatis buruk. kalau kamu udah sering main itu nggak bisa langsung berhenti begitu aja, harus bertahan. Benar. Kalau orang udah kecanduan tuh harus pelan-pelan. Nanti kalau misal orang belajar hal baru lah, dia tuh nggak langsung bisa semuanya, kayak bertahap. Dikit-dikit. Ya sampai proses trust. 9 Waktu buat kali, 8 kali, sampai enggak sama sekali. Nah itu harapannya kalian bisa berhenti dan mencegah atau membantu orang lain, teman-teman Ya, kalian atau kecanduan. orang tua kalian, saudara-saudara kalian. Terus Izin dulu nih. Izin. izin. Oke, kita tutup ya mungkin ya. Udah kita tutup guys, karena mungkin pembahasan kali ini tuh udah sangat berbobot ya. Dan ini kita sudah kasih tips buat kalian yang mungkin terjerumus ke hal-hal ini. Semoga kalian dapat segera entas dari kegiatan tersebut. Iya. Karena sangat merugikan guys, sangat merugikan lingkungan kalian, diri kalian, dan keluarga kalian yang pasti yang udah mati-matian cari uang dan berusaha buat kalian. Dan mungkin segitu aja dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.